Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan bagaimana kabar kalian guys? Aku harap semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti biasa-biasanya ya guys. Di kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang dimana sempat menggemparkan publik di awal tahun 2023, tepatnya di bulan Januari lalu guys. Kasus ini menewaskan sebanyak kurang lebih 9 korban jiwa. Yang dimana kasus pembunuhan ini juga berkedok supranatural. Dan yang menjadi korban dari pembunuhan berantai tersebut tidak hanya terdiri dari kerabat dekat, melainkan istri bahkan anak dari sang tersangka sendiri. Kayak, gitu, nggak habis pikir gitu loh. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Karena apa guys? Karena di channel ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor dan juga hal-hal yang menarik yang akan kita ulik untuk kedepannya. Setuju guys? Dan nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi kasusnya. Kasus pembunuhan Wawon CS atau yang biasa kita sebut dengan serial killer Wawon ini benar-benar menggemparkan publik. Pasalnya ada total 9 korban jiwa yang menjadi korban atas pembantaian tersebut. Dan yang lebih memilukannya lagi adalah korban-korban tersebut terdiri dari istri, mertua, bahkan anaknya yang masih berusia 2 tahun guys. Awal mula kasus pembunuhan Wawon ini terungkap pada kasus ketika sekeluarga ini keracunan kopi di Bekasi. Tepatnya pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2023. Di tempat kejadian perkara, ditemukan 5 orang tergeletak di sebuah rumah kontrakan yang berada tepatnya di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. 3 dari 5 korban tersebut meninggal dunia, yang dimana korban yang meninggal dunia ini merupakan istri dari si Wawon dan juga anak tirinya Wawon, yang bernama Ai Maimunah usia 40 tahun, Abdul Muiz berusia 23 tahun, dan Rizwandi yang masih berusia 7 tahun. Nah by the way guys, kedua anak tersebut merupakan anak Maimunah bersama dengan suami sebelumnya, yang dimana merupakan juga anak tiri dari si Wawon ini. Dan korban yang selamat dari peristiwa tersebut terdiri dari MDD Solehudin yang berusia 34 tahun dan juga Neng Ayu yang masih berusia 5 tahun. Nah by the way guys, si Neng Ayu ini merupakan anak dari si Wawon. Nah sedangkan si MDD Solehudin ini merupakan adiknya si Wawon. Dan meskipun awalnya si Dede ini merupakan korban, setelah diusut lebih lanjut, ternyata MDD Solehudin ini merupakan salah satu tersangka yang membantu Wawon melakukan pembantaian tersebut guys. Wawon ini dibantu oleh Dede dan juga Duloh. Pada kasus di Bekasi, Duloh ini berperan untuk mencari rumah kontrakan. Ia juga bertugas untuk meracik, membeli, dan juga meracun para korban. Dede bertugas menggali lubang untuk mengubur para korban, serta membeli kopi. Sedangkan Wawon sendiri ini berperan sebagai penyandang dana dan juga otak di balik pembunuhan tersebut guys. Setelah ditemukannya para korban di Kota Bekasi ini, tidak menunggu lama, tim gabungan Polda Metro Jaya akhirnya berhasil meringkuk Wawon di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat, yang bertepatan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2023. Selagi pihak Polda Metro Jaya mendalami kasus penipuan dan juga pembunuhan ini, pihak kepolisian ini terus mendapati fakta-fakta baru guys. Pihak kepolisian terus mendapati fakta-fakta baru selama proses penyidikan dan pemeriksaan kepada para tersangka dan juga korban. Hingga pada akhirnya ditemukan fakta. Sebenarnya kasus penipuan dan juga pengganda uang ini sudah berlangsung di tahun 2006. Dan korban pertama yang dibunuh oleh si Wawon sendiri tidak lain adalah istrinya yang bernama Halimah. Dan setelah pembunuhan pertamanya ini, pembunuhan tersebut kembali berlangsung di tahun 2021, yang dimana Wawon dengan tega membunuh 4 orang, dimana di antara korban-korban tersebut merupakan istri dan juga mertuanya si Wawon. Korban-korban tersebut terdiri dari Siti, Noneng, Farida, dan juga Wiwit. Belum cukup menghabisi 5 nyawa orang tersebut, si Wawon ini kembali membunuh seorang balita yang masih berusia 2 tahun yang merupakan anaknya sendiri yang bernama Bayu. Nah si Bayu ini merupakan anaknya bersama dengan si Maimunah guys. Selang setahun membunuh balita tersebut, akhirnya si Wawon kembali melancarkan aksinya, yakni membunuh 3 orang sekaligus, dan di antara korban tersebut terdapat istrinya yang bernama Maimunah, yang dimana kasus ini merupakan cikal bakal terciumnya tindakan keji si Wawon oleh para polisi.
Jadi sebenarnya kasus ini berawal dari si Wawon ini yang mengatakan atau mengklaim bahwa dirinya ini adalah orang sakti gitu loh, yang dimana dia ini dapat menggandakan uang. Korbannya ini adalah para TKW. Dan para TKW yang percaya dan juga tergiur oleh ucapannya si Wawon ini akhirnya dengan sukarela memberikan uangnya kepada si Wawon dengan harapan bahwa uang ini akan berkembang biak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh si Wawon. Tapi naasnya guys, alih-alih mereka mendapatkan uang mereka berlipat ganda, mereka justru dihilangkan nyawanya secara paksa oleh si Wawon. Dan diduga juga, si Wawon ini menghabisi para keluarga terdekatnya karena alasan bahwa keluarga terdekatnya ini atau keluarga yang menjadi korban ini sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh si Wawon. Jadi berpikiran untuk menghilangkan saksi mata, si Wawon ini akhirnya dengan tega membunuh para keluarga terdekat yang mengetahui mengenai hal keji yang kala itu ia lakukan. Dan ketika aku melakukan riset mengenai berita Wawon ini, ada juga yang mengatakan dan juga menjelaskan mengenai keterlibatan Noneng pada kasus ini guys. Nah by the way, si Noneng ini merupakan mertua dari si Wawon. Dikatakan bahwa si Noneng ini ikut terlibat dalam pembunuhan Siti, yang dimana Siti ini merupakan TKW yang menjadi korban atas penipuan yang Wawon lakukan. Dikatakan bahwa Siti ini merupakan TKW yang sudah sangat banyak memberikan uang kepada si Wawon tersebut. Hingga pada akhirnya, si Siti ini terus-menerus mendesak Wawon untuk mengembalikan semua uang yang telah ia berikan kepada si Wawon ini. Dan karena terus didesak, akhirnya si Wawon ini mengatakanlah kepada si Siti untuk mengambil uang ke Mataram, yakni Nusa Tenggara Barat. Siti menempuh perjalanan menggunakan jalur laut dari Surabaya menuju ke Mataram dengan ditemani oleh si Noneng. Dan sesuai instruksi yang dikatakan oleh si Wawon bahwa si Noneng ini akhirnya dengan sengaja mendorong Siti ke tengah laut. Dan hingga pada akhirnya si Siti ini tenggelam dan mati di tengah laut guys. Karena ingin menutupi kejahatan dan juga menghilangkan bukti, pada akhirnya si Wawon ini meminta Duloh untuk menghabisi Noneng. Dan di saat yang bersamaan juga membunuh si Wiwin, yang dimana Wiwin ini adalah anak Noneng dan juga sekaligus istri dari si Wawon ini guys. Jasad Wiwin dan Noneng ini dikuburkan di rumah kontrakan yang berada di Kampung Babakan Curug RT 2 RW 6, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Dan dari berbagai artikel yang aku cari, daftar korban yang sudah dibunuh oleh Wawon CS tersebut terdiri dari Noneng yang dimana ibu dari Wiwin, Wiwin yang merupakan istri Wawon, Halimah yang merupakan istri Wawon, Ai Maimunah, istri Wawon, atau juga bisa disebut dengan anak tiri, yang dimana Ai Maimunah ini juga merupakan anak kandung dari Halimah, yang dimana salah satu dari istri Wawon. Ridwan Abdul Muiz, anak tiri Wawon, Muhammad Riswandi, anak tirinya Wawon, Bayu yang merupakan anak dari Maimunah bersama Wawon, dan yang terakhir, Siti, yang juga merupakan salah satu korban dari penipuan kasus Wawon ini guys. Sedangkan tersangka dari pembunuhan tersebut terdiri dari Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Sulehudin. Dan itulah tadi secuil informasi mengenai kasus si Wawon tersebut guys. Bahkan saat ini proses pengadilan pun masih berjalan meskipun sempat beberapa kali mengalami penundaan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian guys mengenai kasus tersebut? Yang aku garis bawahi di sini adalah keterlibatan Noneng terhadap kasus pembunuhan si Siti ini. Aku jadi kayak mikir, apa iya seorang nenek-nenek yang mungkin udah tua masih kuat ngedorong wanita dewasa? Atau apa mungkin si Noneng ini melakukan hal tersebut tidak hanya sendirian, melainkan ada seseorang yang memang membantu si Noneng melakukan pembunuhan tersebut? Atau mungkin ini tuh kayak cuma karangan doang? Secara saksi kunci ini, yaitu Nunong, itu udah dihabisi. Jadi nggak ada yang bisa membenarkan atau menyalahkan ucapan si Wawon ini. Jadi nggak ada yang memberikan saksi apakah yang diucapkan si Wawon ini benar atau tidaknya ya kan. Dan sebenarnya aku juga bertanya-tanya, kira-kira apa alasan yang cukup masuk akal si Nunong ini mau terlibat gitu dalam pembunuhan si Siti ini. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Oke, dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menikmati konten aku kali ini. Dan by the way, informasi yang aku berikan atau sampaikan di sini merupakan informasi yang aku dapatkan dari berbagai artikel gitu loh. Jadi kalau misalnya ada berita yang lebih update lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Dan seperti biasa, aku akan mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu
kalau misalnya aku update video terbaru. Dan bagi kalian kalau misalnya ada kritik dan juga saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana guys. Dan ingat untuk selalu memberikan komentar yang positif agar aku juga bisa membangun channel ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke guys? Dan see you di next video selanjutnya. Bye bye.